Kenapa terjadi perbedaan? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, ada NII, ada LDII, ada Sufi, ada Syiah, ada Islam Nusantara. Mereka semua mengaku Islam. Semua kelompok, aliran, organisasi, sekte, dan isme-isme semisalnya, dan lain-lain. Bahkan semua orang yang mengaku dirinya Islam pasti juga mengaku bahwa dirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Takkan ada yang mengatakan dengan terang-terangan kami tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Gak ada dan gak akan pernah ada. Bahkan yang nyata-nyata sesat sekalipun juga mengaku ikut Al-Quran dan Sunnah. Lantas, kalau memang semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa ada perbedaan akidah? Kenapa bisa terjadi beda amalan? Dan kenapa terjadi penyimpangan? Bahkan tak jarang sampai berpecah belah. Jawabannya hanya satu, karena berbeda cara memahami agama ini. Boleh jadi semua orang memang benar-benar dan sama-sama mengikuti dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Namun masalahnya, dengan pemahaman siapakah kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Ikut siapakah kita dalam memahami agama ini? Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut apa kata kiainya, habibnya, gurunya, alirannya, madhabnya, organisasinya, imamnya, dan seterusnya. Pokoknya apa kata kiai, saya pasti benar. Ada juga yang memahami agama berdasarkan hati dan perasaan. Pokoknya yang dianggap dan dirasa baik, maka itulah yang benar. Bahkan ada yang berusaha maksa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya sendiri, dengan mengandalkan misalnya nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun berusaha mengeja-eja sendiri, mengkaji, memahami, dan seterusnya. Pokoknya yang dia anggap benar menurut apa yang ia baca dan ia teliti sendiri, maka itulah kebenaran. Kalau begitu, semua itu salah. Terus yang benar gimana? Bagaimana seharusnya kita memahami agama ini? Sabda Rasulullah SAW adalah solusinya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian generasi berikutnya, para tabi'in, kemudian generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, hadis Bukhari dan Muslim. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terbaik? Betul, mereka adalah terbaik. Tapi terbaik dalam hal apa? Apakah dalam hal teknologi? Tentu saja tidak. Mereka radhiyallahu anhum ajmain adalah generasi terbaik dalam hal yang pertama, memahami agama. Yang kedua, memahami firman Allah. Yang ketiga, memahami sabda Rasulullah. Yang keempat, memahami seluruh perkara-perkara ibadah atau syariat yang lainnya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Peganglah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Dan perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Jadi pahamilah agama sebagaimana para sahabat memahaminya, karena merekalah radhiyallahu anhum ajmain yang paling paham tentang agama ini. Mungkin ada yang protes, memang gak boleh ya memahami agama sesuai pemahaman guru saya, kiai saya, habib saya, madhab saya, organisasi saya, dan seterusnya. Kita katakan boleh-boleh saja, siapa bilang yang gak boleh? Tapi harus disesuaikan dulu dengan pemahaman generasi terbaik. Manakala cocok, ya itulah yang benar. Manakala gak cocok, maka kita harus berbesar hati dan berlapang hati untuk mengikuti pemahaman yang paling benar, yakni pemahaman generasi terbaik. Islam itu mudah dalam ibadah. Manakala ada contoh dan tuntunan dari Nabi dan para sahabat, maka amalkan sesuai dengan tuntunan semampunya. Manakala gak ada contoh dan tuntunan dari Nabi dan para sahabat, maka gak perlu diamalkan, apalagi sampai bikin-bikin tata cara ibadah yang baru. Lah ya sudah saja, yang jelas-jelas disunahkan saja.
yang jelas-jelas ada tuntunan dari Rasul dan para sahabat saja masih belum bisa diamalkan semuanya, kok malah repot-repot bikin tata cara ibadah yang baru, bahkan sampai bikin amalan dan keyakinan yang baru. Berpikirlah wahai orang yang mau berpikir. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.